Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun dan masih di segmen terbaru dari channel Andun. Pada video Andun kali ini, Andun akan menceritakan kisah seorang tokoh bangsa yang karena semangat juang dan keberaniannya ini dapat menginspirasi banyak orang untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan karena semangat ini jugalah akhirnya dapat melahirkan simbol pahlawan di Indonesia. Ya, dia adalah Sutomo atau yang mungkin teman-teman sering kenal atau sering dengar dengan sebutan Bung Tomo. Langsung saja, karena anak punya hak untuk mendengarkan cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk menanamkan kebaikan, tidak perlu berlama-lama, kita masuk ke dalam cerita Andun sebelum tidur. Di sebuah kota pelabuhan yang hangat dan penuh semangat perjuangan bernama Surabaya, tahun 1945 menjadi saksi salah satu babak paling heroik dalam sejarah Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus, rakyat Indonesia mulai bergerak mempertahankan kemerdekaan yang masih rapuh. Namun, tidak semua bangsa asing menyambut kemerdekaan itu sebagai kenyataan yang harus diterima. Surabaya, kota yang sejak lama dikenal sebagai pusat pergerakan nasional, menjadi medan tempur terbesar setelah Perang Pasifik. Dan di tengah kobaran semangat juang itu, muncul seorang pemuda yang suaranya mengguncang dunia, Sutomo atau yang kemudian dikenal sebagai Bung Tomo. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada 15 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi di lapangan keadaan itu masih jauh dari stabil. Di sana Jepang masih ada di berbagai kota, termasuk di Surabaya, sambil menunggu Sekutu datang. Sekutu, khususnya Inggris, diberi tugas untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka. Namun, di dalam pasukan Inggris terdapat Brigade ke-49 yang terdiri dari pasukan India-Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Malabi. Bersama Sekutu, ikut pula nih rombongan Nietzsche atau dari Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial di Indonesia. Ketegangan pun akhirnya tak terhindarkan. Rakyat Indonesia yang baru merdeka tidak mau dijajah kembali. Bung Tomo bukan seorang komandan militer, ia bukan jenderal, bukan juga kolonel, bukan juga pemimpin pasukan. Ia hanyalah seorang jurnalis, pembicara berbakat, dan pejuang yang mengerti psikologi rakyat. Pada masa proklamasi, Bung Tomo ini aktif di radio pemberontakan Surabaya. Melalui gelombang radio, suaranya itu menanamkan keyakinan bahwa kemerdekaan itu harus dipertahankan apapun resikonya. Suaranya yang lantang, kalimatnya yang tegas, dan gaya bicaranya yang memempas semangat membuat rakyat merasa memiliki pemimpin moral. Di antara seruan terkenalnya, selama banteng-banteng Indonesia masih punya darah merah yang bisa membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan menyerah pada siapapun. Seruan ini bukan hanya slogan kosong, itu adalah suara yang membuat rakyat Surabaya siap bertempur melawan pasukan yang jauh lebih kuat. Inggris tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945 dengan tujuan resmi melucuti Jepang. Namun, masalah itu langsung muncul ketika pasukan Inggris langsung menurunkan pasukan bersenjata berat, langsung membebaskan tahanan Belanda, dan memasang plakat Nietzsche di Hotel Yamato atau yang dahulunya itu bernama Hotel Orange. Nah, pada sekitar tanggal-tanggal segitu juga sebenarnya rakyat Surabaya ini sudah diprovokasi nih dengan terpasangnya bendera Belanda merah, putih, biru di atap Hotel Yamato. Pejuang Surabaya yang dipimpin tokoh-tokoh seperti Sidik, Haryono, dan Koisno naik ke atap dan merobek bagian biru hingga tinggal merah putih berkibar. Peristiwa ini membuat Surabaya menjadi simbol perlawanan paling keras di Indonesia.
Situasi semakin panas. Pada 29 Oktober terjadi bentrok antara pejuang Surabaya dan pasukan Inggris India di berbagai titik. Keesokan harinya, 30 Oktober 1945, terjadilah insiden yang menjadi pemicu pecahnya pertempuran besar. Brigadir Jenderal Malabi mencoba melakukan negosiasi damai untuk menghentikan baku tembak. Namun, di depan gedung Internasio atau di tepi Kalimas terjadi salah paham. Versi sejarah yang paling umum itu menyebutkan mobil yang ditumpangi Malabi itu diserang nih oleh pejuang Surabaya. Sebuah granat itu meledak gitu di sana yang akhirnya menyebabkan Malabi ini tewas di dalam mobil. Kematian Malabi membuat Inggris murka. Komando Inggris di Jakarta menuduh Indonesia melanggar perjanjian. Padahal keadaan saat itu sangat kacau dan tidak jelas siapa yang memulai. Pada 9 November 1945, Inggris akhirnya mengeluarkan ultimatum. Pertama, semua pimpinan dan pejuang Surabaya harus menyerahkan diri. Yang kedua, semua senjata rakyat harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, mereka yang menolak dianggap musuh dan akan ditembak. Pemerintah Indonesia menolak ultimatum itu karena dianggap merendahkan martabat bangsa. Ultimatum itu akhirnya menjadi pengumuman perang. Menjelang serangan besar Inggris, Bung Tomo kembali mengobarkan semangat lewat radio. Ia tahu bahwa rakyat Surabaya bukanlah tentara profesional. Mereka ini hanya seorang petani, kuli, santri, pemuda kampung, buruh, dan para siswa gitu. Tetapi Bung Tomo juga tahu merekalah benteng terakhir kemerdekaan. Dalam setiap siaran radio, Bung Tomo ini menegaskan, pertama, bahwa kemerdekaan itu tidak boleh ditawar, bahwa rakyat Indonesia lebih baik mati daripada dijajah kembali. Dan dia juga menegaskan bahwa Allah dan sejarah itu berpihak kepada mereka. Suaranya menggema di seluruh Surabaya, dari kampung ke kampung, dari pos ke pos. Tepat pada pagi hari pukul 6 tanggal 10 November 1945, akhirnya Inggris meluncurkan serangan besar-besaran. Kekuatan Inggris saat itu ada 30.000 pasukan dengan menggunakan tank Sherman, terus juga mereka menggunakan kapal perang, terus juga dia mempunyai jet Tempest AF gitu ya. Terus juga mereka memiliki artileri berat. Terus juga mereka menurunkan pasukan Gurkha dan Royal Marine. Sementara kekuatan pejuang Surabaya itu hanya mengandalkan senjata rampasan yang mereka ambil dari Jepang, terus juga dengan senjata-senjata tradisionalnya, terus juga bom molotov yang dibuat gitu, dan juga yang paling penting adalah mereka memiliki semangat juang tanpa batas. Semangat rakyat yang tanpa batas ini itu membuat pasukan Inggris yang mengira itu Surabaya akan jatuh dalam beberapa jam saja. Ternyata mereka baru bisa menguasai kota itu setelah 3 minggu pertempuran habis-habisan. Ribuan gugur, banyak dari mereka tidak punya nama. Anak-anak muda yang tidak pernah belajar perang itu bertempur dengan keberanian yang sangat luar biasa. Surabaya akhirnya menjadi kota pahlawan itu bukan karena menang perang, tetapi memang karena keberanian mereka dan pengorbanan mereka itu yang tidak tertandingi nilainya. Meski Surabaya akhirnya ditaklukkan oleh Inggris, pertempuran ini memiliki dampak yang sangat besar. Dampaknya itu yang pertama ini, perang ini tuh mendunia. Inggris melaporkan bahwa mereka ini menghadapi perlawanan paling sengit sejak Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua juga, peristiwa ini itu meneguhkan kemerdekaan. Dunia internasional itu akhirnya mulai melihat keseriusan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Lalu yang ketiga itu juga peristiwa ini dapat mengobarkan perlawanan nasional. Kota-kota lain juga akhirnya mengikuti nih jejak dari semangat Surabaya ini. Lalu yang terakhir juga munculnya Hari Pahlawan yang kita kenal sekarang nih. Jadi pemerintah Indonesia itu menetapkan 10 November itu sebagai Hari Pahlawan pada tahun 1959.
Bung Tomo selamat dari pertempuran, tetapi jejak perannya itu tidak akan pernah hilang. Ia menjadi anggota kabinet, diplomat, dan tokoh nasional. Namun, warisan terbesarnya adalah suaranya yang menggerakkan satu bangsa. Ia akhirnya wafat pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah saat menunaikan ibadah haji. Masya Allah, sebuah akhir yang banyak orang anggap mulia bagi seorang pejuang yang hidupnya diabdikan untuk bangsa dan negaranya. Nah, dari Bung Tomo kita dapat mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, tidak perlu memiliki gelar, tidak perlu memiliki status sosial yang tinggi, tidak perlu memiliki jabatan yang tinggi. Kita hanya perlu melakukan secara maksimal apa potensi yang kita miliki, maka kita akan menjadi sesuatu atau menjadi orang yang sangat besar di kemudian hari. Kita dapat berguna untuk banyak orang di masyarakat kita atau di kehidupan kita. Lalu juga kita juga dapat mengambil yang kedua ini pelajaran dari semangat juangnya. Dengan semangat juang yang tinggi itu dapat menggerakkan banyak orang untuk melakukan sesuatu yang positif juga. Jika kita memiliki semangat juang yang tinggi dan positif, tentunya kita akan menggerakkan banyak orang juga untuk melakukan tindakan yang positif juga gitu. Lalu yang terakhir adalah semangat nasionalisme yang sangat tinggi dari Bung Tomo ini perlu kita tiru. Dia rela berkorban, rela berjuang mati-matian demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Begitupun kita harus memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi kepada Indonesia agar kita dapat berguna dan dapat memajukan atau membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, menjadi maju di dunia internasional gitu, dan kita dapat bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa di Indonesia ini. Oke, sebagai penutup, pertempuran 10 November itu bukan sekedar pertempuran kota. Itu merupakan sebuah simbol bahwa kemerdekaan itu tidak diberikan, tetapi direbut dan dipertahankan. Lalu bahwa rakyat biasa itu bisa menjadi pahlawan loh gitu. Dan bahwa suara seperti Bung Tomo ini juga dapat membangkitkan keberanian jutaan orang. Jadi setiap kali kita mengenang Hari Pahlawan, kita akan mengenang semangat mereka yang lebih memilih gugur daripada dijajah kembali. Semangat Surabaya ini menandakan semangat untuk Indonesia juga gitu. Oke, sekian video dari Andun kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe videonya, dan di klik notifikasinya supaya teman-teman juga bisa update gitu kalau misalnya ada video-video terbaru dari Andun, dan tolong di share juga sebanyak-banyaknya jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, gitu aja. Itu aja video dari Andun kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video Andun selanjutnya. Bye bye. Bismika Allah ma'aya wa bismika amin.